Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadika Zahro dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian dari Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Aswaja. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang Anda ketahui dengan istilah Aswaja? Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Syekh Abdul Al-Fadl Ibnu Syekh Abdul Syakur Al-Senori dalam kitab karyanya Al-Kawakib Al-Lamah Afi Tahqiq Al-Musamma bin Ahli Al-Sunnah wal Jamaah, yaitu kitab ini juga telah disahkan oleh Muktamar NU ke-23 di Solo, Jawa Tengah, menyebutkan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kelompok yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thariqah para sahabatnya dalam hal akidah, amalia fisik atau fikih, dan akhlak batin atau tasawuf. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendefinisikan ahli sunnah wal jamaah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan as-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian jamaah adalah segala sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi SAW pada masa Khulafa ar-Rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah Allah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa akidah Aswaja secara substantif telah ada sejak masa para sahabat Nabi SAW. Artinya, paham Aswaja tidak mutlak seperti yang dirumuskan oleh Imam Al-Asy'ari, tetapi beliau adalah salah satu di antara imam yang telah berhasil menyusun dan merumuskan ulang doktrin paham akidah Aswaja secara sistematis, sehingga menjadi pedoman akidah Aswaja. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, istilah Aswaja secara resmi menjadi bagian dari disiplin ilmu keislaman. Dalam hal akidah, pengertiannya adalah Asy'ari atau Maturidiyah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, jika Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan, maka yang dimaksud adalah pengikut rumusan yang digagas oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih adalah mazhab 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam tasawuf adalah Imam Al-Ghazali, Abu Yazid Al-Bistami, Imam Al-Junaidi, dan ulama-ulama lain yang sepaham. Semuanya menjadi diskursus Islam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan ciri-ciri Aswaja. Yang pertama, mereka adalah kelompok mayoritas pada setiap masa. Hal ini didasarkan kepada pernyataan-pernyataan Rasulullah SAW tentang as-sawadul azam dan al-jamaah. Yang kedua, mereka berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Yang ketiga, mereka tidak mengkafirkan orang Islam karena sebuah dosa. Yang keempat, mereka selalu bersikap i'tidal, yang artinya tegak lurus, senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara pikir Aswaja? Yaitu ada empat cara berpikir Aswaja yang selalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Untuk yang pertama yaitu at-tawassut, yaitu sikap pemahaman dan pemikiran dengan mengambil jalan tengah yang tidak condong kepada ekstrim kanan, maksudnya kelompok yang berkedok agama.
maupun kelompok ekstrem kiri, yaitu kelompok komunis. Tasawuf ini juga bisa didefinisikan sebagai sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan tataruf atau ekstrem keras. Untuk yang kedua yaitu at-tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama untuk umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa sederhana, kita sering menyebutnya sebagai hubungan vertikal dan horizontal. Maksudnya, vertikal adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan maksud horizontal adalah hubungan kita dengan manusia. Contohnya seperti ini. Tidak benar jika kita selalu beribadah pagi, siang, malam, tak henti-henti. Tetapi dengan tetangga sendiri acuh dan tidak mau menyapa jika bertemu. Dan tidak benar juga sebaliknya. Dengan tetangga kita ramah, dermawan, dan baik hati, tetapi tidak pernah beribadah. Untuk yang ketiga, yaitu al-i'tidal, yaitu sikap tegak dalam arti tidak condong pada kepentingan di luar Nahdlatul Ulama dan umat. Lurus dalam arti semata-mata berjuang demi kepentingan Nahdlatul Ulama dan umat. Sikap ini pada intinya memiliki arti menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Untuk yang keempat, at-tasamuh, maksudnya adalah bahwa warga Nahdlatul Ulama toleran terhadap perbedaan pandangan dalam masalah agama, budaya, dan adat istiadat. Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut pandangan Anda terhadap banyaknya kelompok di dalam Islam? Apakah bisa disatukan? Dalam riwayat menyebutkan umat Nabi Muhammad SAW pecah menjadi 73 golongan dalam Islam. Hanya satu golongan yang disebutkan bisa selamat. Abdul Razak Al-Kailani dalam bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, golongan yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan 72 dari 73 golongan dalam Islam lainnya adalah sesat. Sebanyak 73 golongan dalam Islam tersebut berasal dari 10 kelompok. Nama kelompok tersebut adalah Ahlus Sunnah, Khawarij, Syiah, Marji'ah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Jahamiyah, Dirairiyah, Najariyah, dan Kilabiyah. Ahli sunnah hanya terdiri dari satu golongan, sedangkan Khawarij ada 10 golongan. Mu'tazilah ada 6 golongan, Murji'ah ada 12 golongan, dan Syiah ada 32 golongan. Sementara itu, Jahamiyah, Najariyah, Dirariyah, dan Kilabiyah memiliki satu kelompok saja, sedangkan Musabbihah memiliki 3 kelompok. Baik, terima kasih atas jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.